Selamat pagi, senang sekali kita bisa jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu, dan topik kita kali ini tentang kisah hidup istimewa. Saya dulu masih ingat ya beberapa kali antri di bioskop, tapi tidak kebagian tiket. Saya punya satu pertanyaan, kalau perjalanan hidup kita dibuat menjadi film bioskop, apakah orang akan antri menontonnya? Atau banyak di-forward atau di-share orang karena istimewa? Karena ada pameo bilang begini, bukan berapa lama engkau hidup, tetapi seberapa seru engkau menjalani kehidupan. Apa kisah itu? Minimal ada unsur siapa melakukan apa, bagaimana dan mengapa, kapan dan di mana. Ada who's doing what, how, why, when, where. 5W, 1H. Tapi esensinya itu beraksi ya, ada action, ada tindakan, ada perbuatan. Nah, itu menjadi satu kisah. Tapi satu kisah itu dibilang bagus kalau apa? Nah, saya bilang harus ada polanya. Pola 4 babak saya sebut, baru kisah itu seru. Pertama, ada permulaan yang bagus ya. Kita sebut good beginning, perkenalan. Baru kedua itu ada kejatuhan atau the fall. Ketiga itu ada penebusan, redemption. Dan keempat itu ada kemenangan, victorious. Jadi di babak pertama ya, biasanya satu permulaan yang baik normal. Kita berkenalan dengan tokoh yang kita bersimpati, kita sebut protagonis ya, yang kita dukung dia dalam satu kehidupan yang normal. Tiba-tiba datang masalah atau musuh, kita sebut antagonis, yang menyerang kenyamanannya. Lalu di babak kedua, terjadi kejatuhan. Protagonis bertarung melawan antagonis, dan protagonis kurang sakti ya, kalah dan dunianya itu porak-poranda. Ibaratnya itu dia lari terusir dan harus bersembunyi karena diburu oleh cari-cari oleh pasukan antagonis. Nah, baru masuk babak ketiga dalam pelariannya ya, ia mengembara mencari kebenaran, mencari kesaktian ya, untuk menghadapi musuhnya. Dan dalam perjalanannya akhirnya dia menemukan Tuhan yang ternyata amat mencintai dia. Dia menemukan apa yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu mengenal Allah. The most important in life is to know God. Ia mendapatkan kesaktian baru yang namanya itu adalah karakter. Jadi dia mengerti sekarang bahwa sebuah kekalahan atau kesusahan dalam hidupnya itu punya tujuan untuk membuat dia lebih murni, untuk menjadi semakin seperti Tuhan Yesus ya, to make you like Jesus. Nah, kali ini ia bertarung dalam satu klimaks pertempurannya, final battle, melawan antagonis ini, dan kali ini ia berhasil mengalahkan antagonis karena bala tentara sorgawi yang berperang untuknya. Lalu di babak terakhir, dia hidup berkemenangan dalam kebenaran yang ia temukan ya, bahwa Allah itu sangat mengasihinya dan ia anak Allah, dan di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tapi ada kasih, kekuatan, dan kejernihan cara berpikir. Nah, penonton puas menonton film seperti ini. Meskipun cuma babak pertama dan babak keempat yang menyenangkan ya sebetulnya ya, masing-masing barangkali cuma 10%. Sisanya yang 80% dalam cerita itu protagonis ini babak belur, berdarah-darah, bercucuran air mata. Keren ceritanya. Tapi kisah kita itu bisa kita kembangkan menjadi epic. Nah, kisah epic itu adalah kisah yang besar ya. Kisah yang di dalamnya banyak campuran kisah-kisah. Dan epic karena mempengaruhi kehidupan semua orang, tidak cuma tentang kita ya. Jadi apa itu kisah epik terbesar? Sering disebut mitologi ya. Kisah epik terbesar itu
kisah penciptaan alam semesta. Mitologi yang betul sering disebut mythos. Jadi mythos itu adalah mitologi yang kita anggap benar ya, dan yang paling besar dari semua mythos itu adalah karya penyelamatan Allah. Yang juga terdiri dari 4 babak itu tadi itu ya. Good beginning, the fall, redemption, dan pada akhirnya victorious. Jadi hidup kita itu akan menjadi epic kalau itu merupakan bagian dari karya penyelamatan Allah. Nah, jadi kita ringkas ada 4 aspek ya dari kisah hidup yang istimewa. Pertama, isinya penuh action, tindakan, tidak hanya diam saja. Kedua, pola ceritanya itu mengikuti 4 tahap. Yang tadi itu ya, dalam menghadapi kehidupan itu ada good beginning, ada yang kedua the fall, ada yang ketiga redemption, keempat itu victorious. Nah, ketiga, ada penemuan tentang kebenaran kehidupan yang bisa menjadi pelajaran untuk semua orang, yaitu pengenalan akan Allah dan kasih-Nya, jadi sumber kekuatan. Terakhir, kita meletakkan kehidupan kita itu dalam kisah epik keselamatan Allah. It's not about me, but it's about God. Nah, jadi kalau hidup kita sekarang sedang porak-poranda ya, terpuruk, sedang susah, sakit, parah, banyak selamat. Kita sedang masuk dalam kisah babak the fall. Jangan menyerah, jangan berhenti, kita harus lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita berjuang mencari kebenaran hidup yang memerdekakan, yang membangun karakter kita. Kita menjadi karakter Kristus. Dan kita ingat ya, 80% waktu protagonis itu babak belur dia berjuang dalam kisah hidup kita. Jadi kalau kisah hidup kita itu berpusat pada Allah, pada karya keselamatan Allah, penderitaan kita itu adalah penderitaan Kristus, maka kita sedang menjalani kisah hidup yang epik. My life is not about me anymore, but is about Christ. Asik ya? Minggu depan kita sambung lagi ke part 2, bagaimana menemukan kebenaran mengalahkan antagonis. Selamat pagi, sampai jumpa di ocehan berikutnya. Tuhan memberkati.